Ya, selamat siang semuanya. Eh, ya, untuk pertemuan dua ini kita melakukan kuliah dengan online ya. Jadi karena memang sudah sesuai dengan edaran ya. Mungkin teman-teman sudah dapat edarannya dari UNIF ya, bahwasanya perkuliahan sampai dengan tanggal 4 September itu akan dilaksanakan secara online ya, untuk mata kuliah apapun, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya selama proses mungkin ya eh, adanya kondisi politik yang belum bisa ditebak ya arahnya kemana. Jadi eh, sepertinya memang eh, online itu eh, yang terbaik ya jalan keluarnya ya. Balik lagi ke zaman waktu COVID dulu ya. Baik, langsung saja ya materi kita melanjutkan dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang uh, sistem pembangkit ya. Dan ya, kalau semester apa minggu kemarin kita sudah membahas ya beberapa jenis pembangkit. Ini kita fokus pada sistem pembangkit daya uap ya. Ya, atau paper power system ya. Nah, ini di berbagai macam sistem pembangkit daya ya. Secara umum pembagiannya kira-kira seperti ini ya. Ini buku ini itu dari ya McGraw-Hill ya, untuk fundamental termodinamik. Jadi eh, diadop dari ya tentunya sumber referensinya banyak ya. Tapi ini bisa kita generate di secara internasional ya, bahwasanya memang hampir semua energi ini memang ada ya dimiliki di berbagai negara ya, termasuk di Indonesia ya. Contohnya tabel 8.1 ini ya, ini saya ambil dari buku Moran, bahwasanya sumber energi itu bisa berbagai macam ya. Dari batu bara ini yang paling banyak untuk vapor power system ya, atau secara keseluruhan untuk sistem pembangkit daya ya, baik uh, steam atau yang lainnya ya, baik PLTU ya, PLTG dan yang lain, PLTA ya. Jadi tapi yang secara umum terbesar memang batu bara, artinya ini PLTU ya. PLTU ini sumber energi listrik terbesar ya, itu dari batu bara. Ini ke PLTU ya, PLTU. Jadi kenapa penting? Ternyata memang uh, paling applicable ya untuk jenis pembangkit yang ada itu hampir ya majority itu adalah dari batu bara atau PLTU ya pembangkitnya. Kemudian di bawahnya ini adalah PLTG ya, dengan bahan bakarnya adalah natural gas. Kemudian baru nuklir. Ya, walaupun di Indonesia jarang, tapi di negara-negara maju itu banyak digunakan adalah nuklir ya. Kemudian air ini ya di bawah PLTU dan PLTG ya. Jadi ini cukup besar ya. Dan terbesar di dunia itu di Cina ya. Mungkin pernah saya posting ya. Cina itu kurang lebih 23 ya. 20 gigahertz ya.
Nah ini yang umum ya. Kemudian di jenis yang lain itu ada renewable energy. Ini ada tapi masih belum besar ya. Di Indonesia ini target sampai 23% ya untuk pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian penggunaan bahan bakar minyak ini sedikit ya, karena memang kurang menguntungkan ya. Ini biasanya adalah PLTD ya. Jadi hanya untuk daerah-daerah terpencil ya, yang membutuhkan listrik ya, di daerah Kepulauan ya, kemarin saya bilang itu ya. Jadi ini ada tapi tidak terlalu besar karena dari efisiensi memang kurang ya. Kalau jualan itu istilahnya orang itu mungkin jual rugi gitu ya. Operasionalnya besar, tapi hasilnya kurang gitu ya, hasilnya kurang. Tapi ini adalah menjadi suatu kewajiban pemerintah kira-kira gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau ya oleh pembangkit listrik PLTU ataupun PLTG ya. Nah, secara umum pembangkit-pembangkit ini itu adalah dibagi menjadi renewable dan renewable. Kalau renewable ini dari bahan bakar konvensional ya. Nah, ini yang jadi dari PLTU ya, PLTN, ini PLTN, ini PLTD ya. Kemudian ini termasuk new ya, new energy ini sebenarnya fuel cell ya. Kemudian sisanya ini adalah dari energi terbarukan ya. Jadi geothermal, biomass, kemudian solar, concentrating ya, hidroelektrik. Nah ini energi angin, fotovoltaik ya, energi tidal. Ini adalah renewable energy ya. Nah, untuk yang atas ini ya, PLTN ya, PLTU, kemudian sampai solar concentrating itu siklusnya adalah siklus Rankine ya, kecuali yang gasnya siklus Brayton ya. Tapi yang selain daripada itu siklus Rankine, termasuk juga PLTN ya, itu menggunakan siklus Rankine. Nah, nanti kita bahas kenapa kok siklus Rankine gitu ya. Jadi ini yang kita gunakan. Selanjutnya, nah ini jenis siklus Rankine ya, atau lebih ke PLTU. Jadi kalau kita perhatikan PLTU secara umum itu adalah ini adalah dari proses pemanasan boiler ya, melalui bahan bakar ini ya, bahan bakar fossil fuel dan udara ya. Jadi fossil fuel ini kita bisa pakai coal ya, batu bara, atau kita bisa juga pakai selain itu ya, seperti
apa itu KDL ya. KDL itu dia pakainya NG ya, natural gas, ya gas alam. Tapi untuk siklus Rankine gitu ya. Atau bisa juga pakai HSD atau high speed diesel ya, atau kita kenal dengan solar ya, biosolar. Ya, kalau solar murni itu HSD ya, atau kalau sudah renewable-nya itu biosolar ya. Nah ini eh, bahan bakar fossil fuel ya, jadi digunakan untuk memanaskan air. Ini adalah heat exchanger ya, alat penukar kalor yang fungsinya adalah merubah fase dari air dalam fase liquid ya, di sini liquid, menjadi fase uap ya, atau vapor ya. Jadi merubah dari cair menjadi uap melalui heat input ya. Jadi di sini ada kalor input yang masuk ya, sehingga beda kerja ya untuk menggerakkan turbin ini itu berubah dari liquid menjadi cair ya, menjadi vapor, sorry ya, menjadi vapor. Nah, gas yang setelah digunakan ini biasanya digunakan untuk memanaskan berbagai macam peralatan lain yang mendukung proses B ya. Nah, setelah digunakan secara umum maka sisa gas itu dibuang ke stack. Ya, jadi energi terakhir itu dibuang ke stack atau kita kenal dengan cerobong asap ya. Jadi stack bisa kita sebut juga cerobong asap ya. Atau kita kenal dengan chimney ya. Nah ini sama ya, maksudnya adalah sisa gas yang terbuang ya setelah dilakukan proses. Nah, hasil pembakaran fosil dan udara ini kita sebut dengan flue gas ya. Ini kita sebut flue gas. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang B ini adalah siklus Rankine-nya ya. Jadi B ini itu ada turbin ya. Jadi pertama air ya, air biasanya kita sebut air feed water ya, feed water, feed water boiler ya. Ya ini ya, kita sebut pompanya disebut pompa feed pump atau BFP ya, boiler feed pump. Ya, ini kondisi di mana air disuplai ya, masuk ke dalam boiler gitu ya. Ya, ke dalam boiler, kemudian dia berubah fasa ya. Jadi dipanaskan, di input, maka dia berubah fasa dari liquid menjadi vapor. Nah, setelah menjadi fase uap, maka uap itu digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Jadi, nah di sini turbin berputar ya. Nah, berputar menggerakkan ini ya, poros generator ya, mengenerate listrik ya, menghasilkan listrik. Nah, sisa uap yang setelah digunakan untuk menggerakkan genset tadi, itu dia sudah
tidak dipakai. Jadi ini adalah energi yang sudah tidak terpakai ya. Jadi karena fase uap energinya masih cukup tinggi gitu ya. Tapi ini sudah tidak bisa dipakai lagi setelah lewat turbin ya. Nah, ini yang kemudian dikondensasikan ya, dirubah menjadi fase cair. Jadi di sini masih vapor menjadi liquid lagi di kondenser ya. Ini alatnya disebut kondenser. Merubah fase dari vapor menjadi liquid. Ya, jadi kalau boiler liquid jadi vapor, kondenser kebalikannya vapor menjadi liquid. Nah, di sini biasanya untuk kesetimbangan massa ya, itu air untuk siklus itu biasanya dia ada pengurangan-pengurangannya. Jadi karena dia digunakan, kemudian prosesnya ada rugi-rugi gitu ya, maka dia menjadi berkurang gitu ya, menjadi berkurang. Sehingga perlu air tambahan yang kita sebut dengan feed water pump. Ya. Ini air tambahan ya, air tambahan yang masuk ke dalam boiler ya. Nah, siklus ini kita sebut dengan yang B ini, kita sebut dengan siklus Rankine ya. Jadi proses perubahan si air menjadi uap, kembali lagi air menjadi air ya. Nah, siklusnya disebut siklus Rankine. Ya. Nah, cara merubah dari vapor menjadi liquid di sini, ini dengan cara digunakan di sini, ini namanya heat exchanger juga ya. Merubah fase dari vapor menjadi liquid oleh air ya, air ini. Air ini air yang mengambil panas ya. Jadi kalau di sini key in, ini key out. Nah, di sini key out. Jadi panas diambil sehingga yang tadinya di sini ini kita sebut apa cold water ya, karena airnya awalnya air dingin ya. Ini cold water ya. Cold water. Nah, setelah mengambil kalor ya, itu menjadi warm water. Nah, warm water ini kemudian dia dikinkan kembali oleh udara ya. Jadi udara ini masuk ke dalam sehingga ya ke dalam ini ya cooling tower ya, menara pendingin, sehingga ke sini ini menjadi udara plus H2O ya. Jadi sini ada udara yang membawa uap air ya, atau kita sebut dengan udara lembab ya, udara lembab karena kandungan airnya tinggi ya. Nah kemudian air yang diambil ya dirubah fase karena dia sebagian kalau dibawa oleh udara, maka air ini berkurang, maka ditambahkanlah air tambahan yang kita sebut dengan
up water. Jadi make up water ini adalah air tambahan yang dimasukkan ke dalam sistem pendingin ini ya, karena adanya pengurangan jumlah massa air yang keluar. Jadi di sini ini massa air yang keluar ini terbawa udara gitu ya, udara ya. Udara ini plus air ya, plus H2O. Nah, gitu ya. Jadi sistemnya ini berlaku secara terus-menerus. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir itu cara kerjanya sama ya. Jadi yang di generate ini uap ya. Jadi di sini sama ada boiler yang fungsinya untuk merubah dari liquid, saya ubah warnanya, dari liquid menjadi vapor ya. Jadi ini liquid menjadi vapor di sini. Caranya dengan diberikan calor input di sini oleh energi nuklir ya. Ini Ki-nya di sini. Nah, gitu ya. Nah, sistem berikutnya ini sama ya, sama. Jadi di sini ada turbin ya, ada kondenser, ada pompa, ada genset untuk mengenerate listrik ya, ada cooling water dan seterusnya, cooling tower ya, dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan prosesnya ini sama ya. Hanya di sini ini dia ada bangunan baru ya, yang kita sebut dengan reaktor nuklir gitu ya. Nah, ini secara umum lebih menguntungkan karena energinya sangat besar ya. Jadi konversi energi ya, dari apa itu? Dari bahan bakar nuklir ke batu bara ya, atau apa kita sebutnya uranium gitu ya. Dari uranium, dari uranium ke batu bara itu cukup signifikan ya. Jadi perbandingannya itu 1 gram uranium itu sama dengan 2 sampai 3 ton batu bara gitu ya. Jadi sangat besar ya. Jadi dari 1 gram ke 1 ton itu kan luar biasa ya. Jadi ke kilogram aja ada 1000, ke ton 1000, berarti 1 juta ya. 2 sampai 3 juta kali ya dari batu bara. Jadi kalau 1 kilogram batu bara itu sama dengan 1 kilogram uranium itu sama dengan 2 juta kilogram batu bara gitu ya. Ngebayang gitu ya. Artinya ini kita bisa menghemat luasan pembangkit yang lebih kecil, atau dari sisi energi yang dibangkitkan itu jauh lebih besar gitu ya. Untuk 1 unit plant pembangkit apa PLTN itu ya.
Nah, gitu ya kira-kira. Nah, ini contohnya proses di ini ya, di PLTN ya, itu dia dari reaksi fusi deuterium dan tritium. Ini ya, ya dari bahan bakar nuklir ya. Nah, kemudian dia terjadi reaksi ya, terjadi reaksi fusi ya, reaksi fusi. Eh, jadi kira-kira ya, eh, uranium itu adalah elemen bahan bakar nuklirnya gitu ya. Jadi elemen untuk radioaktifnya. Nah, setelah menjadi isotop itu disebut deuterium dan tritium gitu ya. Nah, deuterium dan tritium ini terjadi reaksi fusi ya, sehingga dia eh, menghasilkan energi ya, menghasilkan energi dan menghasilkan ini gas helium dan neutron. Jadi hasil fusi ini untuk memproduksi helium, neutron dan energi sebesar 17,6 mega electric volt gitu ya. Jadi sangat besar ya. Nah, ya just 1 gram deuterium itu sama dengan 1 juta kWh ya, atau sekitar 10 juta kali dari batu bara gitu ya. 10 juta kali. Ya, ada yang 2 sampai 3, ada yang 10 juta ya, itu ini ya. Intinya jauh lebih besar gitu ya dari eh, energi dari batu bara ya. Jadi ini yang sangat menguntungkan ya. Kemudian terjadi reaksi fisi ya. Fisi itu dari Evi nukleus ya, kemudian menjadi 2 atau lebih nukleus ringan. Jadi nukleus berat menjadi nukleus ringan plus neutron. Ya. Nah, hasilnya itu ada ini ya. Jadi setelah reaksi fusi kemudian terjadi reaksi fisi. Reaksi fisi ini hasilnya efeknya adalah ini sinar gamma ya. Kemudian ada lot of thermal energy yang menghasilkan banyak energi ya. Nah, inilah yang cukup berbahaya ya. Seperti Fukushima ya, Fukushima di Jepang itu adalah daerah yang dulu atau kota yang ya daerah Togo yang terdapat PLTN ya, dan kemudian terjadi kebocoran 2011 ya, sampai lebih 14 tahun ya, itu tempatnya masih belum bisa digunakan ya, karena efek sinar gamma, radiasi sinar gamma ini ya. Nah, ini makanya sangat berbahaya ya. Nah, selanjutnya
Ya, intinya tadi bahwasanya nuklir ini sama ya, sama dengan energi uh, batu bara ya, LTO ya. Nah, ada juga jenis yang lain, yaitu concentrate solar thermal ya. Jadi ini adalah jenis yang sudah banyak di luar negeri ya, termasuk di Jepang ya. Dulu pernah ada orang Jepang yang ke sini menawarkan model ini ya, model menggunakan molten salt. Jadi kira-kira seperti ini uh, penjelasannya ya. Jadi uh, ini adalah sistem pembangkit daya uap ya, di mana boiler tadi itu kalau di sistem ini kita sebut dengan heat exchanger ya. Heat exchanger ini merubah air ini tadi yang dari liquid menjadi vapor. Itu kalau tadi ada kiin dari pembakaran batu bara, ini dari pemanasan ini ya, dari pemanasan molten salt ya. Jadi garam cair ini kita alirkan ya. Jadi sifat molten salt itu salah satunya dia itu uh, tidak mudah menguap ya. Jadi dia bisa mempertahankan density-nya dengan thermal storage yang tinggi. Jadi kemampuan dia menyerap kalor energi matahari itu sangat tinggi ya. Jadi energi matahari ditangkap oleh receiver. Jadi semacam model apa itu kayak kaca cembung gitu ya, cermin cembung. Yang itu fungsinya memfokuskan energi matahari untuk memanaskan pipa-pipa pipa-pipa heat exchanger ya, pipa-pipa yang diisi oleh molten salt tadi ya. Ada yang molten salt atau ada juga yang diisi minyak ya. Jadi oleh pompa fluida yang sudah panas tadi itu dimasukkan ke dalam heat exchanger untuk merubah fasa dari liquid menjadi vapor. Jadi fluida ini air tadi ya. Jadi sistemnya sini sama, ada feed water pump untuk menambah kapasitas air yang masuk ke dalam heat exchanger ya. Itu ya. Nah, sistemnya ke sini sama ya. Jadi yang membedakan adalah sumber pemanasnya ini ya, sumber energi untuk memanaskannya. Apa kita sebutnya kiinnya ini ya. Nah, ini kiinnya ini yang beda ya antara nuklir, concentrate solar thermal dengan sistem boiler yang kita kenal ya. Jadi ini kita sebut kiin gitu ya. Nah itu mirip juga dengan ya oli minyak gitu ya. Itu bisa juga digunakan ya karena dia viskositas tinggi ya, kemampuan menyerap kalornya tinggi ya, heat capacity-nya tinggi, disimpan di dalam fluida ya untuk memanaskan heat exchanger. Nah kira-kira gitu ya. Nah geothermal gimana? Geothermal atau PLTP ya, itu dia mengambil panas dari bumi ya, dari sumur bumi ya, jadi dibor istilahnya. Hasil pengeboran itu menghasilkan hot water ya. Jadi ada hot water ya dan steam ya. Jadi yang ditarik ini tidak hanya gas atau tidak hanya air panas, tapi juga ada gas. Nah itu karena dia variabelnya panas dan gas, itu ada yang dia hanya digunakan untuk heat exchanger aja, untuk memanaskan saja ya. Sementara yang kerja turbinnya ini sama. Ya ini disebut PLTU tetap ya, ini PLTU atau siklus Rankine ya.
Nah, jadi di sini sumber panasnya saja yang dari panas bumi, gitu ya. Nah, setelah digunakan untuk heat input di sini ya, ini key inputnya. Nah, maka hot water tadi itu dia diinjeksikan lagi ke dalam bumi ya. Jadi dia dikembalikan lagi ke bumi ya, diinjeksikan. Nah, ini PLTU yang sistem Rankine cycle ya. Tapi ada juga PLTU yang PLTP yang bukan Rankine cycle ya, seperti ini ya. Nah, ini yang umum digunakan ya, seperti di Indonesia ya, PLTP derajat atau PLTP yang lain itu bisa memanfaatkan langsung dari sumber panas ya. Jadi panas dari panas bumi yang tadi dari sumur produksi tadi yang diisi oleh steam dan uap dan air panas itu bisa seperti ini ya untuk heat exchanger. Nah, ini bisa seperti ini ya. Tapi kalau yang seperti ini umumnya dia bukan air ya. Jadi yang digunakan di sini ini ya, ini kan organic substance ya. Ya sama dengan tadi ya. Jadi bahannya bukan air yang dikerjakan di sini, tapi organic substance ya. Jadi pada temperatur yang tidak terlalu tinggi ya, seperti ya OCE gitu ya, ocean thermal ya, itu juga memanfaatkan panas yang tidak terlalu tinggi. Jadi dia pakai semacam ini ya, misalkan bahannya di dalam adalah isobutan gitu ya. Isobutan ini kan pada delta T yang tidak terlalu tinggi dia sudah bisa berubah fase menjadi fase uap gitu ya. Gitu. Nah, kemudian pada suhu rendah dia bisa dijadikan menjadi fase cair lagi gitu ya. Menjadi fase cair lagi. Nah, ini mirip ya antara yang gambar ini. Tapi ada juga yang sistemnya ya ini siklus Rankine ya. Nah, yang mirip seperti ini ya, organic substance ya. Jadi diisi oleh ini gas dan air. Tapi ada juga yang dia langsung pakai air panas dan gas untuk kerja turbin, tapi dia organik ya, organik turbin yang pernah saya sampaikan. Nah itu cukup ini ya, karena jenis turbinnya juga tertentu ya, karena di sini sangat korosif ya, karena gasnya ini kan ini ya, gas dan uap ini sangat merusak lah gitu ya kepada material, sehingga material turbinnya juga tertentu. Ya. Tapi pada intinya kalau yang model seperti ini kita bisa sebut menggunakan siklus Rankine ya. Yang ada boiler ya, ada turbin, ada kondenser, ada pompa ya. Nah, sini ini ada pompa ya. Ada boiler ini bisa heat exchanger ya. Nah, model siklus Rankine itu sebenarnya ada pendahulunya ya, yang lebih awal mengawali ide daripada suatu sistem pembangkit daya uap itu adalah Pak Karno ini ya. Jadi ada
Makanya disebut siklus Carnot. Nah, siklus Carnot itu siklusnya dia dalam kondisi fase mix. Jadi kalau pada suatu diagram TS itu kalau di luar kubah itu kan ini fasenya liquid, sebelah kanan vapor kan gitu ya. Di dalam ini adalah fase campuran mix antara liquid plus vapor ya. Nah, pada proses ini itu untuk 1, 2 itu adalah pada boiler ya. Jadi kita sebut ini boiler. Boiler itu untuk merubah fase dari liquid ya, saturated liquid menjadi saturated vapor. Jadi sini ya. 1 dan 4 1 dan 1 aja ya. 1 itu cair jenuh bahasanya ya, atau ya. Nah, kemudian di 2 itu fasenya adalah uap jenuh atau saturated vapor ya. Nah, di 3, 4 fasenya adalah fase campuran ya. Ya, ini sama dengan saturated liquid gitu ya. Sorry gini, maksudnya liquid ini L ya, ini L. L biar nggak salah kaprah ya. L itu liquid, dan V itu adalah vapor atau ya uap ya. Nah, di 1, 2 1 ke 2 itu dia isotermal ya. Jadi fasenya adalah dari fase cair jenuh menjadi uap jenuh dalam kondisi prosesnya adalah isotermal. Artinya kalau isotermal maka temperatur T1 sama dengan T2. Nah ya, kenapa kok prosesnya di sini isotermal? Karena pada kondisi isotermal ini sifat fluida itu maka heat capacity itu tinggi gitu ya. Jadi kapasitas penyimpanan kalor, heat storage atau heat capacity-nya tinggi. Jadi dia mudah menerima kalor dari luar. Jadi kalau menerima kalor dari luar itu dia diserap energinya sebesar-besarnya gitu ya. Itu isotermal ya. Begitu juga di 41 ini adalah isotermal ya. Jadi kalau isotermal berarti kira-kira seperti itu kondisinya. Kalau di sini ini T3 sama dengan T4. Ya, kemudian untuk
Di turbin itu di 23 ini. Ini kondisinya adalah isentropik ya. Artinya di sini S2 sama dengan S3 ya. Jadi ini kondisi isentropik. Jadi entropinya sama. Artinya dalam kondisi ideal untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi tadi pertama proses 1-2 itu dia harus isotermal. Di 2-3 kerja turbin itu harus isentropik. Artinya ini reversible prosesnya ya. Reversible plus adiabatik gitu ya. Kalau untuk yang isentropik kan itu ya, adiabatik reversible ya, tidak ada panas yang terbuang dan prosesnya reversible, tidak ada proses itu mampu balik gitu ya, mampu balik. Artinya rugi-ruginya seminimal mungkin. Kemudian di 34 itu prosesnya adalah proses kondensasi isotermal ya. Artinya di sini temperatur di 34 itu sama ya. Sini ya, maksud saya di T34 itu di sini T3 sama dan T4. Nah setelah itu kerja kompresor ya, itu dalam kondisi sama kayak ya pompa atau kompresor ya di sini. Kompres kalau di sini ya pompa sebenarnya kalau ada boiler ya, atau bisa juga lah kompresor ya. Artinya di sini fluidanya adalah fluida campuran ya. Nah, fluida campuran itu agak susah ya, karena kalau pompa pun itu susah, dia tidak bisa memompa pada kondisi 2 fasa ya. Pompa itu biasanya pada fase cair, kecuali pompanya pompa khusus ya, gitu. Pompa vakum, nah itu bisa biasanya fasenya adalah fase cair dan fase uap ya, atau pompa membran jenis gitu ya. Tapi dia tekanannya nggak bisa tinggi ya. Nah kemudian, nah ini kondisi ini itu adalah kondisi yang isentropik. Berarti S4 sama dengan S1 ya. Jadi untuk kerja itu kondisinya adalah isentropik ya, tapi energi yang dikeluarkan dimasukkan itu dia kondisinya adalah energi yang diserap atau dilepas kondisinya adalah kondisi isotermal, kira-kira gitu ya. Ya. Ya, jadi gitu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nah ini artinya dari sistem yang ada ini, proses kondisi yang ideal gitu ya. Nah, untuk kondisi ini ya, artinya sistem siklus Carnot ini kita sebut not suitable ya, model untuk sistem pembangkit daya ya. Not suitable karena agak susah ya, ini pompanya agak susah. Jadi untuk kondisi yang bagus ini nggak mungkin nih prosesnya seperti ini ya. Karena apa? Karena ternyata turbin itu kerjanya itu dia has to handle steam with low quality ya.
Jadi artinya di sini kerja turbin di sini dia harus menghandle uap dengan kualitas yang rendah ya, karena ini sedikit saja temperaturnya itu dia berubah fase menjadi fase campuran gitu ya. Kalau digunakan untuk kerja itu sangat sangat tidak maksimal ya. Jadi pada kondisi itu steam dalam kondisi ya high moisture ya. Jadi kenapa high moisture kandungan uap campurannya tinggi itu nggak bagus? Karena ini impingement liquid droplet ya. Jadi perubahan fase dari uap menjadi cairan itu seperti kayak balon pecah gitu ya. Jadi itu yang nantinya menumbuk blade turbin. Akibat tumbukan yang secara terus-menerus ini akan dia menyebabkan terjadinya erosi pada bagian blade yang dalam waktu lama dia bisa menyebabkan cacat ya, cacat pada turbin gitu ya. Nah ini sehingga model yang Carnot ini tidak cocok karena apa? Syaratnya ini kurang lebih 90% itu minimal ya. Jadi kualitas uap 90%. Jadi kalau kita kenal X ya 90%, kualitas 90%, ini berarti 90% kandungan fluida kerjanya ini adalah vapor ya. Kalau kualitas 90%. Nah, artinya 10%-nya adalah liquid gitu ya. Ini adalah liquid. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini enggak di bawah ini enggak akan cocok untuk kerja turbin ya. Jadi ini yang ditoleransi seperti ini. Nah, untuk kondisi seperti ini susah gitu ya. Kita dapat 90% ke atas, nah itu susah. Sehingga bagusnya seperti ini ya. Fasenya adalah fase yang superheat. Gitu ya. Di dua ini dia sudah di atas ubah ini ya. Dia 100% uapnya itu sudah uap lanjut. Superheat steam ya. Superheat steam. Nah, ini yang uap super atau uap lanjut disebutnya ya. Uap panas lanjut gitu ya. Nah, untuk menjadi yang seperti ini agak susah. Satu kedua ini akan susah kita membuat kondisi yang isotermal ya. Isotermal kondisinya adalah dia bukan subkritis tapi ini kondisi superkritis ya, si uapnya superkritis, tekanannya tinggi, kemudian fasenya superkritikal. Nah ini teknologi dulu itu masih belum memungkinkan yang seperti ini ya, gitu ya. Nah ini terutama dari 4 ke 1 ya. Ketika dipompa itu dia fasenya sudah uap jenuh, kemudian keluar di situ sudah full jenuh. Nah ini pakai alat apa? Ini agak susah 4 ke 1 ini. Ini pertanyaan besar. Ini pakai apa ya? Agar fasenya itu dari sini temperaturnya tinggi, tekanannya juga tinggi di sini. Gitu ya. Nah, ini susah ya. Dari pompa dia nggak bisa untuk high temperatur kan nggak bisa ya. Gitu ya. Sehingga kita sebut siklus Carnot itu not suitable gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang tanyakan bagaimana menurut pendapat Anda tentang siklus Carnot untuk diaplikasikan pada sistem pembangkit daya uap. Nah, Anda kira-kira sudah punya gambaran gitu ya. Sudah punya gambaran untuk mengapa kok PLTU itu nggak pakai model siklus Carnot ya. Kira-kira seperti itu ya. Next. Nah, selanjutnya
Nah, ini adalah siklus Rankine ya. Jadi yang tadi yang di B tadi, subsistem B tadi, bahwasanya ini yang subsistem B ini ya, itu terdiri dari boiler, turbin, kondenser, dan pompa ya. Jadi siklus seperti ini disebut dengan siklus Rankine. Jadi ini adalah siklus Rankine ya. Siklus Rankine. Nah, siklus Rankine itu kira-kira seperti ini ya. Jadi air dipanaskan ya, ada Ki-in, kemudian berubah fase menjadi uap. Uap digunakan untuk kerja turbin. Kemudian dia dikondensasikan pada kondenser, kemudian menjadi cairan dipompa lagi masuk boiler gitu ya. Cara berulang sehingga menjadi siklus Rankine ya. Nah, untuk penggambaran dari ini ya, siklusnya pada TS diagram kira-kira seperti ini ya. Jadi pada turbin itu 1 ke 2 ini kondisi jenuh tadi ya. Tapi untuk kondisi yang aktual ya, maka kondisi yang ideal, maka 1 ini menjadi 1 aksen ya. Jadi untuk menjaga di 1 ini susah ya, suatu sistem pembangkit itu menjadi saturated vapor ini susah, sehingga dia harus naik ke 1 aksen ya, menjadi super heat steam ya. Nah, setelah itu baru digunakan untuk kerja turbin. Jadi 1 aksen ke 2 aksen ya. Tentunya di sini kelihatan dari yang sebelumnya ya. Kalau dari uap jenuh ke 2 ini lebih basah di 2 ya. Tapi kalau di sini ini lebih kering. Jadi yang di sini ini tentunya lebih kering ya. Oh, sorry. Ya, jadi satunya menjadi superheat steam, 2-nya menjadi 2 aksen ini ya. Artinya pada saat masuk ke kondenser, uapnya itu lebih kering gitu ya, lebih kering. Nah, dari kerja ini terlihat bahwasanya kerjanya itu juga lebih panjang ya, lebih panjang di sini ya pada ini ya. Artinya kerja turbin itu lebih maksimal ya dengan kondisi fase superheat ya, seperti itu. Nah, kemudian dikondensasikan menjadi uap jenuh di 3, kemudian dipompa di 4 ya. Ini ya, ini 4. Jadi gitu ya. Kemudian yang ini di 1 ya, 1. Jadi ketika masuk turbin dia sudah di 1 ya. Kemudian ketika di mana ini di 2 dia sudah fase ini gitu ya. Jadi ini sudah tergambar gitu ya. Nah, bagaimana unjuk kerjanya? Untuk kerja turbin maka kita bisa menggunakan kaidah volume atur ya. Jadi dari volume atur kita bisa di sini
eh, bisa menggunakan energi balance pada volume atur ya, bahwasanya energi itu perubahan energi Q min W ya. Nah, perubahan energi itu dipengaruhi oleh energi karena panas, entalpi, energi kinetik, energi potensial kan gitu ya. Nah, energi entalpi ini dipengaruhi oleh energi dalam dan tekanan. Jadi karena ini mewakili. Jadi kalau entalpi itu tidak hanya panas saja gitu ya, tapi juga tekanannya. Artinya semakin tinggi tekanan atau semakin tinggi temperatur, maka entalpinya juga akan semakin meningkat gitu ya. Jadi dua parameter ini yang mempengaruhi daripada besarnya entalpi. Makin tinggi H ya, dengan H2 misalkan konstan, maka kerja turbin makin besar gitu ya. Dengan asumsi energi kinetik, ini energi kinetik itu diabaikan ya. Juga energi potensial ya, ini kita abaikan. Itu ya. Nah, kemudian di kondenser juga sama menggunakan kaidah ini ya, volume atur, maka kita bisa menghitung berapa energi yang terbuang, Q out-nya ya, Q out-nya. H2 min H3 ya. Jadi energi yang sudah dipakai di turbin itu sudah nggak bisa dipakai lagi ya untuk dimanfaatin di sistem, sehingga dia harus dibuang di kondenser ya. Jadi makin tinggi panasnya yang dibuang ya makin banyak rugi-ruginya kan gitu ya. Karena ini udah nggak bisa dimanfaatkan lagi energinya. Nah gitu ya. Jadi di sini dibuang sehingga dia berubah fasa ya. Diambil energinya Q out ini oleh air kondenser ya, sehingga dia berubah fase menjadi liquid ya. Ini liquid, ini vapor. Di sini ini dari liquid ini menjadi vapor gitu ya. Nah kira-kira gitu ya. Selanjutnya, nah ini kerja pompa. Kerja pompa itu tidak dipengaruhi oleh temperatur ya. Karena H ini adalah variabel. Variabelnya ada tekanan, ada temperatur ya. Tekanan itu, temperatur itu dari U, energi dalam, dan ya maka entalpi ini agak susah ya, karena U ini dipengaruhi oleh temperatur gitu ya. Kita tahu kalau kita pompa air itu misalkan ketika wudhu ya, atau ketika air di rumah kita pakai itu airnya dingin, artinya kan ketika di suction kemudian di discharge-nya pompa itu beda temperaturnya sangat rendah. Jadi kita susah menentukan entalpi ini berdasarkan temperatur. Tapi bisa juga kita menggunakan parameter berdasarkan tekanan ya, tekanannya berapa. Tapi nanti nilainya adalah pada fase cair jenuh. Sementara kondisi di sini idealnya itu adalah bukan cair jenuh ya. Jadi di kondenser itu idealnya bukan cair jenuh. Jadi kalau di sini ini kan liquid ya. Liquid, di sini vapor, di sini ini adalah saturated liquid ya, jenuh. Nah, ketika dia di bawah kondisi ini
Jadi kondisi aktual itu di sini. Ini itu kondisinya adalah subcool ya. Ini subcool. Kalau di sini setelah dipompa ini compressed liquid. Jadi kalau kita tulis di sini ini adalah subcool ya, disebutnya subcool. Kalau di sini saturated compressed ya. Cairan terkompresi. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, artinya kalau seperti ini kondisinya itu adalah cairan ya. Subcool itu cairan, compressed liquid cairan. Jadi kita nggak bisa dua ya. Kondisi ini kita tidak bisa menggunakan tabel A2 atau A3 ya sebenarnya gitu ya. A2 atau A3. Karena ini adalah kondisi cair jenuh atau uap jenuh. Ya, berdasarkan temperatur A2, A3 berdasarkan tekanan ya. Nah, ini kita tidak bisa gunakan ya. Jadi pompa kita pakai tekanan saja ya jadinya ya. Nah, kita pakai rumus ini untuk menghitung berapa kerja pompa ya. Kemudian pada boiler atau key-in itu adalah beda H1 dengan H4. H1 ini pada saat masuk turbin, H4 ini pada saat keluar dari pompa ya. Jadi pompa kondisi akhirnya itu H4, H1 ini pada kondisi ketika mau masuk turbin ya. Nah, itu adalah boiler. Nah, berapa efisiensi yang terjadi itu adalah jumlah kerja ya. Ini adalah WNET ya, kerja bersih. Kerja bersih itu adalah WNETO ya. Itu adalah W turbin dikurangi W pompa ya. Jadi setelah dipakai untuk kerja pompa itu adalah kerja bersih. Nah, key-in ini adalah yang di boiler H1-H4 ya. Di turbin H1-H2, pompa H4-H3 ya. Atau dari P3, P4, P3 gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau dari rumus ini kita sebenarnya bisa ngambil dari H3 itu dari kondisi P3, tapi ini kondisi cair jenuh. Kita anggap cair jenuh ya, itu adalah H3. Jadi P3 misalnya diketahui, maka P4 itu bisa kita dapat dari sini ya. Nah gitu. Ya, jadi artinya kalau dari rumus itu H4 adalah H3 plus P3 P4 min P3 kira-kira gitu ya. Nah gini ya. Ini H4 ya. Nah itu efisiensi siklus Carnot ya. Kita sebut dengan efisiensi termal ya. Efisiensi pembangkit ya. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian
ada backwalk water. Backwalk water adalah perbandingan kerja pompa dengan kerja turbin. Jadi setelah dipakai untuk kerja pompa, itu kira-kira sisanya itu dalam untuk kerja turbin. Jadi total kerja yang total energi yang dihasilkan oleh boiler itu sebagian dipakai untuk kerja di dalam sistem, yaitu pompa. Sisanya baru untuk kerja turbin, kira-kira gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari backwalk rasio ya. Makin tinggi backwalk rasionya, berarti energinya dipakai di dalam sistem itu makin besar gitu ya. Jadi kira-kira itu ya. Makin nggak bagus juga sebenarnya, karena itu terlalu banyak alat-alat yang harus disupport ya di sistem itu. Sementara keluarannya artinya kan lebih kecil gitu ya, karena banyak digunakan untuk kebutuhan energi internal gitu ya. Nah itu ya, baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan materi kuliah kita ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ya sambil kita absen ya.